para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi dengan channel Anda, channel yang kita gunakan untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Juga channel untuk amar ma'ruf media sosial. Nah, kali ini kita ketemu lagi dengan Bapak Dr. Didik Suhardi. Yang betul, Didik Suhardi PhD, Philosophy of Doctor. Beliau adalah Ketua Majelis Pendidikan Dasar Menengah PNF di pimpinan pusat Muhammadiyah. Dan tentu saja beliau juga saat sekarang masih menjadi Deputi 5 Kemenko PMK. Nah, saudara, apa tema kita? Tema kita kali ini adalah mengenai organisasi dan kepemimpinan di sekolah-sekolah Muhammadiyah untuk saling berdiskusi dan berbagi informasi tentang bagaimana sekolah Muhammadiyah harus dikelola. Dan jangan lupa klik subscribe supaya channel ini lebih bermanfaat bagi banyak orang dan share kepada kawan sahabat waras pegiat pendidikan di Muhammadiyah. Tentu saja video ini ketika hadir ini adalah berkat editor channel kita, Mas Heri Teguh Yono MPT. Mari kita mulai, kita sapa dulu narasumber kita yang istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Didik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat, Prof. Alhamdulillah sehat Pak Didik. Kita sehat karena Alhamdulillah. banyak ketawa-ketawa. Amin, amin. Menertawakan Betul, Pak. diri dan juga menertawakan keadaan saat yang banyak sekali sumber ketawanya. Gimana Pak Didik? Betul, Pak. Kita ngurus pendidikan Muhammadiyah aja Pak Didik. Ini gimana? Tentang programnya Pak Didik untuk memperkuat organisasi dan kepemimpinan yang ada di bawah-bawah itu. Gimana? Baik, yang saya cintai pendengar pemirsa Suyanto.id yang berbahagia. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan diskusi kita tentang organisasi dan kepemimpinan yang merupakan salah satu sistem pengembangan di Muhammadiyah. Nah, kemarin sudah kita bahas bagian Prof tentang organisasi dan kepemimpinan ini. Nah, Ya, tentu hari ini kita membahas khusus tentang bagaimana kita memperkuat atau capacity building ya, baik itu eh, pengurus di pusat, pengurus di majelis pusat, pengurus majelis di wilayah, pengurus majelis di daerah dan sampai cabang dan juga sampai AUM. Nah, hmm, ini tentu sangat ya, penting karena semangatnya sesuai dengan visinya PP Muhammadiyah kan bertransformasi, Bro. ya, Nah, oke. transformasi itu artinya memang ya kalau besarnya ya growth mindset itu sebetulnya. Kita Ya, melakukan perubahan hmm, yang signifikan agar pendidikan Muhammadiyah yang dulu memang fokusnya pada pemberantasan kebodohan, karena sekarang kemampuan pemerintah sudah semakin bagus dan beasiswa sudah semakin banyak, tentu pendidikan Muhammadiyah orientasi kita justru sekarang sudah pada peningkatan kualitas dan pelayanan sehingga segmennya pun ya tanpa juga mengurangi porsi kita untuk memberikan kesempatan pendidikan kepada yang kurang mampu, kita akan meningkatkan segmen kita di menengah ke atas, Bro. Jadi oleh karena itu pendidikan unggul itu menjadi program utama kita dan itu Pak Ketum sudah menyampaikan kepada kami sampai dengan Muktamar H-1 Muktamar 49 pendidikan unggul itu akan saya tagih. Jadi begitu. Jadi oleh karena itu ini menjadi program kita bersama. Jadi paling tidak di setiap kabupaten kota itu harus muncul minimal satu sekolah unggul atau madrasah unggul setiap jenjang. Jadi artinya 7. Ada SD, SMP, SMA, SMK, MI, MTS, kemudian MA. Jadi 7 paling enggak setiap kabupaten kota. Nah, kalau itu kita bisa lakukan, maka itu insya Allah kita betul-betul bisa memberikan pendidikan yang berkualitas dan itu memang harus kita berikan dalam rangka untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Nah, tentu apa yang harus perlu kita lakukan ya transformasi tadi. Ya, transformasi misalnya
dari sisi kepengurusan ya, pengurusan di pusat. Ya Ya, memang ini voluntary, Bro. hmm. Tapi voluntary itu kan dasarnya harus ikhlas. Ya, Saya kira tidak ya, cukup sekarang. Tidak cukup ikhlas. Tapi kan namanya aum itu kan amal usaha. Kata para senior itu beramal itu harus ikhlas, berusaha itu harus profesional. Jadi karena itu maka ya walaupun ini voluntary tapi tetap harus semangat untuk memberikan pendidikan yang berkualitas itu menjadi apa program kita bersama. Sehingga dalam waktu setahun ini kami menahi betul mulai dari pendataan sekolah-sekolah yang perlu mendapatkan perhatian khusus, kemudian pola penyihatannya seperti apa, kemudian kontribusi atau apa namanya yang harus dilakukan oleh perserikatan seperti apa, kemudian bagaimana kita mendorong mulai dari apa kepala sekolahnya, kemudian di cabang, di daerah, di wilayah itu seperti apa memang harus kita lakukan. Gitu Bro kira-kira. ya. Ini gimana Pak Didik? Kita kan memiliki apa ya, variasi sekolah yang luar biasa banyak ya. Dan tentu saja Betul. diklusterkan misal sekolah Muhammadiyah yang sudah established, yang baik, sedang, Ya, dan kurang baik mesti ada. Nah ini gimana betul. ya strateginya untuk memberdayakan kepemimpinan di sekolah dan organisasi mereka itu kita perlu melakukan need assessment atau kita sudah punya data dan itu tentu saja ibarat kita itu mengobati ini dosisnya kan harus tepat ya dan obatnya harus spesifik bukan Betul. obat yang generik misalkan dihantam saja antibiotik misalkan padahal dia sebenarnya nggak perlu antibiotik Nggak perlunya belum. hanya suplemen Betul. gimana ini Betul. Pak? Betul. Ya, kami sudah membuat apa semacam pemetaan gitu, Bro. Ya. Pemetaan mana sekolah-sekolah yang sudah bagus, mana sekolah-sekolah yang sudah bisa ditingkatkan untuk menjadi internasional Muhammadiyah School, Muhammadiyah International School gitu ya. Hmm. Termasuk juga kita sudah punya data sekolah-sekolah yang perlu perhatian khusus, misalnya jumlah muridnya cenderung menurun ya. Kemudian gurunya banyak yang pindah. Nah, itu yang kita sedang perhatian khusus. Kebetulan 1 bulan yang lalu kami dipanggil PP untuk mendiskusikan secara khusus sekolah-sekolah yang perlu perhatian khusus itu. Dan salah satu kebijakan PP kemarin sudah muncul itu, Bro. Hmm. Gerakan infak pendidikan itu Ya, merupakan salah satu ya. yang sudah dilakukan oleh PP dalam upaya untuk meningkatkan kualitas baik dari sisi kesejahteraan pendidik dan juga sarana prasarannya di pendidikan Muhammadiyah. Nah, kalau ini gerakan infak pendidikan nanti terus membesar dan uh, akan mencapai katakan mungkin puluhan triliun atau ratusan triliun itu insya Allah akan sangat memberdayakan pendidikan Muhammadiyah yang tentu pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang berkarakter dan pendidikan holistik yang sesuai cita-cita Kiai Hmm. Ahmad Dahlan dulu. Ya, 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 ya. Saya kira ini gerakan baru infak ini Pak Dede. Sebelum Ya, ada itu sebenarnya kita itu juga melakukan gerakan ya apa person to person. Di betul. Gunung Kidul itu ada yang namanya MIM di Ponjong kalau nggak keliru itu. Gurunya itu gajinya rendah sekali. Sehingga saya dan teman-teman di UNJ itu urunan Pak Dede untuk nambahi gaji guru mereka. Dan ada juga sekolah Betul. Muhammadiyah roboh kemarin atapnya. Kita gerakan di Ikatan Persaudaraan Haji di UNJ itu mengumpulkan dana bisa membangun kembali. Nah, hal itu Betul. harus Betul. segera diformalkan dalam arti untuk apa menggalang dana abadi itu dan kalau saja misalkan saja tokohnya itu orang yang trusted itu banyak Ya, sekali dana sebenarnya Pak Didik. Ini saya kira betul. yang penting begitu. Dan di Betul. Muhammadiyah di sekolah yang sering kita bantu ketika kita masih di kementerian itu Pak Didik yang Ya. sekolah SMP itu namanya apa ya yang bagus itu ada orang lokal itu membantu secara sukarela sampai 2 miliar coba bayangkan Pak Didik. Oh, yang Nah, di Gunung Kidul ya, Bro ya? Gunung Kidul SMP ah lupa saya namanya. Al Mujahidin. Al Ya, Mujahidin. ya Mujahidin, ya SMP Ya, Mujahidin. Itu jadi ya, ya. sekolah favorit itu di sana itu. Nah, Betul. ya, yang Sekarang ingin saya SMA-nya juga favorit, Bro. Hmm. ya, yang
yang ingin kita sampaikan adalah leadership dan organisasi ini memang harus solid. Karena dengan leadership yang baik, masyarakat itu trust terhadap sekolah itu sehingga apapun miliknya itu bisa diinfakkan ke situ. Saya kira itu Ya, penting, Pak Didi. Nah, iya betul, Bang. dan saya juga setuju itu untuk membuat sekolah yang excellent. Tentu Ya, saja berbayar mahal, Pak Didi. ya, Tapi kita harus memiliki subsidi silang kepada orang miskin. Mahalnya itu ukurannya bukan mahal asal banyak uang, tapi program yang dibiayai itu loh Pak Didi. Walaupun betul. mahal, ada program orang tua yang memiliki resources itu sukarela mau loh Pak Didi. Percaya nggak Ya, itu? betul. Betul, Bang. Jadi itu yang eh, menguatkan pendidikan di Muhammadiyah itu kan salah satunya karena pertama bottom up ya. Hmm. Karena dari bawah jadi namanya kemudian yang kedua social entrepreneurship, Bro. Ini Hmm. yang membuat apa kebersamaan, gotong royong itu dan yang ketiga ini kesejahteraan bersama itu harus betul-betul menjadi ini kita apa platform kita untuk meningkatkan bahwa berlomba-lomba bahwa semua sekolah atau pendidikan Muhammadiyah harus berkualitas itu Ya, rasanya ya. menurut saya itu akan mudah dengan kapitalisasi kebersamaan itu ya. Hmm. Sehingga saya yakin betul kalau gerakan infak pendidikan ini apa kita tekuni kemudian kemudian kita gerakkan sampai di grassroots, insya Allah itu akan luar biasa dampaknya, bro. Ya, ya. Dan Pak Didi, yang saya bilang mahal itu bukan berarti kita apa berjuis ya. Artinya Ya, bahwa ada survei yang sangat apa bisa kita pegang itu. Masyarakat itu kalau ditanya, apakah saudara setuju sekolah gratis tapi nggak bermutu? Itu nggak, jawabannya lebih sedikit dibandingkan dengan apakah saudara setuju sekolah itu mahal tetapi kualitasnya baik. Milih yang kedua loh Pak Didi. Itu orang. Tentu saja mahal ini adalah kontekstual, relatif, tergantung kepada uh, kemampuan masyarakat kita, kemampuan masyarakat Muhammadiyah itu. Jadi ya, saya sangat mendukung untuk punya sekolah yang apa bagus di setiap provinsi dan itu menjadi rujukan, menjadi magnet. Ini balas ya, dendamnya dibubarkannya RSBY dulu loh Pak Didi. betul, betul, bro. Jadi memang semangatnya kita pendidikan unggul ini tidak hanya di provinsi tapi sampai kabupaten kota, bro, sampai kabupaten kota dan saya yakin kalau di Jawa sih, insya Allah itu sudah bisa langsung kita laksanakan. Nah, ini yang menjadi apa tantangan kita atau ini kesempatan untuk berhikmat ini memang di luar Jawa ya, di luar Jawa tentu tidak semuanya seperti Lampung itu sudah sangat bagus lah. Lampung, kemudian ada beberapa di Sumatera, di Kalimantan juga ada yang sudah bagus ya. Bali juga lumayan, bro. Yang lain-lain itu memang perlu perhatian khusus ya, khususnya di Dikdasmen. Memang kita perlu apa? Perlu extra effort ya untuk bagaimana membangun pendidikan berkualitas, pendidikan unggul di daerah-daerah tersebut ya. Ya, Nah, oleh karena itu organisasi dan kepemimpinan ini nanti mulai dari terutama di tingkat sekolah karena kuncinya kepala sekolah, bro. Seperti Gunung Kidul yang Prof. Yanto ceritakan itu karena kepala sekolahnya kuat ya. Kepala ya, ya, sekolahnya kuat ya. Dan seperti di Malang, di Lampung juga ada, di Jawa Tengah juga banyak ya. Di Jawa Barat ada satu dua. ya, Itu rata-rata sekolahnya madrasahnya hebat karena memang kepala sekolahnya kuat ya. ya, Kuat bukan dalam sisi dalam arti apa kompetensi akademiknya saja, tapi juga kuat dari sisi bagaimana membangun relasi, bagaimana berkomunikasi, bagaimana apa membangun kepercayaan itu ya, luar biasa. Ya, 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 terutama trust itu Pak Didi, itu sangat ya penting. betul. Betul. Sekolah SMP Mujahidin yang Gunung Kidul itu memang hebat itu dan itu jadi rujukan dan sekolah jadi sekolah rujukan Pak Didi waktu kita masih aktif dulu itu dan Betul, betul. ya, banyak anak-anak orang menengah ke atas itu sekolah di situ. Dan sekolah itu, kemarin saya kan studi banding di sekolah unggul, walaupun itu em, miliknya salah satu perguruan tinggi, tapi kan di Jakarta itu
dan itu sudah dikelola yayasan, Masya Allah, karena ditrust oleh masyarakat. Orang tua Pak Didi, ada yang nyumbang sampai 680 jutaan. Bayangkan. Bilang nggih. Betul, Bro. Dan diajak Betul. studi banding ke Amerika, ke Harvard itu. Nolak-nolak, yang mereka membiayai sendiri dan 2 minggu di sana. Dan tentu ada subsidi silang kepada yang miskin. Saya kira sudah eranya kita memiliki sekolah bagus, dibiayai yang memadai dari dan oleh masyarakat Muhammadiyah sendiri. Saya kira itu kan. Ya, Dan betul, Bang. Ya. nah, mari kita, saya semangat itu kalau diajak mikir Ya, soal itu, karena betul, dulu Bang. apa niat kita RSBI kandas ya, jadi ini kita anu aja Pak Didik, kita lampiaskan di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Ya, Dan, kita realisasikan di sekolah Muhammadiyah, di madrasah, di pendidikan Muhammadiyah, Bro. Kita ya, realisasikan. dan Ya, kita mengamankan apa visi Pak Ketua Umum Prof. ya. Nasir supaya memiliki sekolah yang unggul. Begitu Pak Didi ya. Dan Siap, Bro. Oke. para pemirsa, begitulah bincang-bincang kita, terutama pemirsa Muhammadiyah, pendidikan Muhammadiyah, ikuti terus bagaimana dinamika pemikiran dari Majelis Dikdasmen yang ingin maju bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Muhammadiyah, pendidikan dasar menengah dan PNF ini. Terima kasih Pak Didi, dan Ya, Bro. Sehat-sehat selalu. nah, insya Allah kita ketemu lagi seminggu sekali dan untuk saling berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Terima kasih. Wassalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.